seseorang ingin melakukan ritual ataupun upacara tetapi kemampuan tidak ada. Sekarang kan upacara di Bali tuh semakin semarak itu. Ya. Semarak dalam artian biaya lebih besar, saling pegedenin, orang nikah saling peramenin, terus upacara ngaben biaya semakin besar gitu. Dan dalam konsep Banten itu kan Banten pindah ke awak tetui. Iya. Jadi Banten itu adalah tubuhmu sendiri. Keikhlasan itu wajib pokok pertama. Iya. Yang kedua sastra, harus dasarkan sastra. Ikhlas, sastra, Begitu sesuai dengan kemampuan. kemampuan. Ya. Atau mungkin begini Pak Dokter, kenapa suatu ajaran spiritual atau hal-hal khusus seperti itu memang seperti sengaja ada proses screening di depannya adalah ketakutan itu sendiri. Entah ketakutan dari dalam diri atau ketakutan dari lingkungan ya. Ketakutan salah satu dari itu. Dari satu sisi kita setiap makan disuruh ingat aja nyamuk pat gitu. Apa beli buku kan depat kalau belajar apa nih gitu. Tapi Malah kan takut mereka gitu. kan sesuai aja bukan Pak Dokter. Nah itu dia. Orang belajar spiritual harus jadi ilisah dulu. Ya, harus gelisah. Iya, Ya, harus gelisah dulu nih, Ide. Betul. Dia yakin, coba ya tanya Ide. Orang yang datang ke tempatnya Ide, ring peseraman, pasti orang-orang yang punya masalah Ide ya. Baru terus belajar spiritual. Mungkin Ide bisa cerita, orang-orang yang datang mereka itu orang yang ingin murni belajar tapi memang sakit napi pun napi Ide biasanya mereka. Jangan kalau orang lain, ide sendiri memang sakit-sakitan. Awalnya sakit, kan? Bener kan? Harus jadi ilisah sesuai dengan. Oh, Ide sakit dulu awalnya. Artinya kan masa lalu yang kurang Ya, kurang maksudnya ajar lah. kurang. Gitu. Itu masa remaja, tergantungan obat gitu. Suka berkelahi, ya, macam-macam lah. Itu kan pengalaman Masa lalu. Jadi itu sebenarnya proses ilisah kan Iya. itu proses ilisah sekarang buat tentang jadi Karena memang apa ya, guru itu dari gelap menuju terang, berarti kan harus melewati gelap. Gelap dulu, Jakti. Iya. Jadi orang yang ingin sembuh dari apa? Dari sakit. Oh, akhirnya saya menjadi kaya. Kaya dari mana? Kaya dari kemiskinan. Akhirnya saya mengerti dari mana? Dari ketidakmengertian. Memang pada dasarnya semua orang dari unstable, dari tidak stabil menuju kestabilan. Makanya kita mencapai moksa pun kan tujuannya dari kemelekatan untuk mencapai kebebasan kan begitu. Memang makanya hitam putih ini kan memang makna dalam sekali nih gitu. Dalam sekali. Dan mungkin saja bahwa ya artinya apa, rasa sakit nikah kan datang dari banyak hal ya. Sakit nikah bisa keadaan, bisa memang betul fisik sakit. Ketidakpahaman itu menyakitkan juga kan. Itu yang ingat sekali ketemu rumah semesta segala macam, nikah dasarnya sakit sebetulnya. Banyak juga yang ketemu teman-teman di sana, sakitnya apa? Enggak, fisik enggak gitu. Tapi ketidakpahaman saya tentang bagaimana perjalanan dulu pertama nih kan pertanyaan dia tentang bagaimana perjalanan kematian kan. Mentakon kijah nikah itu aja enggak dapat jawaban gitu. Ya sakit lah saya juga gitu dengan pertanyaan sendiri gitu. Akhirnya tersembuhkan lah tanda kutip dengan pemahaman kan gitu. Jadi memang berarti diawali dengan sakit, namun kan kita bilangnya untuk mencapai suatu nikah. Sakit kan sakit pemahaman dulu. Betul. Ide, banyak orang bilang ajaran Bhairava itu bertentangan dengan ajaran Bali. Menurut Ide gimana? Nah, gimana ini? Bagaimana ya kalau prosesnya itu tidak ada pertentangan sama sekali. Nggak ada kan sebenarnya? Ada. Karena konotasi mereka saja. Seperti nyambung tentang kuburan tadi. Nggih. Seorang semua berpikiran konotasi mereka tentang kuburan kan Seram. Tempat orang berlatih ilmu black magic. Kenapa kita harus latihan di sana? Apakah belajar penestian, penglihakan dan lain sebagainya? Kan konotasi sudah mengikuti. Padahal tujuannya sana untuk kebaikan, untuk spiritual. Kemudian mengatakan kalau datang ke kuburan adalah tempat yang cemar, sebal. Kalau pulang dari kubur harus melukat dan lain sebagainya. Kalau menurut pandangan Ida, kuburan itu tempat suci. Sangat suci sekali. Karena
tempat pembakaran mayat di Pemuunan itu istananya Sang Hyang Berawi. Ya. Kan tidak mungkin kalau tempat itu kotor, tidak mungkin ada Batara. Kan begitu berarti. Jakti. Itu kan tempat istananya Sang Hyang Berawi. Jadi kenapa? Nah, yang menyebabkan ini mungkin kemungkinan perlakuan. Perlakuan seseorang, misalnya penganut black magic atau penganut desti, Leluhur Ranjana, mengambil sesuatu di kuburan, tanah atau apa alat serana, diisi mantra, disebarkan di rumah orang, sehingga orang itu menjadi sakit. Ini kan karena perlakuan, bukan karena latihan tempat suci itu. Karena mungkin dalam pikiran Ida menjadi Batara itu susah, karena orang minta sehat harus diberikan, orang yang untuk menyakiti harus diberikan. Oh, semua doa harus dikabulkan. Dari Batara itu susah. Sedangkan kita jadi manusia paling enak, bisa memberi. yang coba memperkuat lagi di Bali ini kan yang paling sering disebut tempat suci adalah pura. Lalu kita membawa persembahan. Persembahan berupa benda-benda yang tadinya hidup jadi mati. Pohon dan sebagainya jadi Banten. Dan dalam konsep Banten itu kan Banten pinake awak tetui. Jadi Banten itu adalah tubuhmu sendiri. Sehingga sebelum dipersembahkan disucikan. Dilukatlah Banten itu. Apa bedanya ketika tubuh yang mati dipersembahkan kembali kepada Ibu Durga, Ibu Pertiwi, dibersih? Kan melewati proses pembersihan, pengaskaran dan seterusnya kalau mengaben. Kalau enggak ya paling benar-benar disucikan gitu. Pembersihan hidup, pembersihan mati. Baru dikubur, setelah itu dikubur di sana dibersihkan lagi. Kalau yang dipersembahkan kepada Ibu Pertiwi di Kesetra itu adalah benda-benda suci sebenarnya. Dari mana kemudian dia menjadi tempat yang letah? Ini membingungkan. Sementara kan ajaran Dharma Sadu tempat sucinya di pura. Ajaran Dharma Weci tempat sucinya di Kesetra. Dua-duanya tempat suci seperti dia bilang. Di sana ada sedahan setra. Bahkan kalau Sulinggih meninggal, ngabennya di sana dibuatkan karang suci. Jadi benar-benar tempat mensuci. Dan kalau yang punya pelawatan, ide keliling mesuci di setra. Kan menarik digi. Ya. Bahkan Sulinggih pun mempujanya di setra enggak apa-apa. Betul. Nah, itu. Jadi menarik. Jadi mungkin perlu kita dekonstruksi, melihat sudut yang berbeda. Ada lagi satu Pak Dokter dari salah satu cerita film ya kemarin, Mahadewa. Oh, mungkin terbayang ya. Nah, ketika Siwa menikahi Dewi Sati, karena setiap malam Dewa Siwa hilang dari peraduan, satu ketika diikuti oleh Dewi Sati. Ketemulah Dewi Sati dengan Dewa Siwa ada di kuburan. Beliau bertanya, kenapa tuanku setiap malam ada di kuburan? Dijawab oleh beliau, ketika manusia ingin belajar ilmu kehidupan, dimulai dari dia lahir, akhirnya di kuburan ini. Tapi ketika dia ingin belajar ilmunya Siwa, dimulai dari kuburan ini. Terus mana kan bukan tempat yang cemar jadinya. Karena Siwa sendiri yang mengatakan demikian. Sedangkan Dewa Siwa pada waktu cerita di film tersebut menggunakan abunya mayat sebagai basmonya beliau dan pemujaannya di kuburan. Kan tidak sudah asli seperti kata Pak Dokter tadi, tempatnya memang benar suci. Karena perlakuan seseorang inilah yang menyebabkan dikonotasikan setra itu negatif. Karena sudah jelas sekali kalau penekun yang aliran black magic melakukan sadhana di kuburan sangat nyaman. Sehingga mungkin kemungkinan ya zaman dulu, dok ke setro, jangan ke setro, nanti ada macam-macam supaya mengganggu. Jadi ketika sepi setronya dia leluasa untuk melakukan sadhana seperti itu. Masuk akal. Apa Bhairawa itu kalau penglihakan itu bagian dari ajaran Bhairawatan itu? Tidak ada. Itu semua sebenarnya ajaran itu kan sama. Satu. Yang merubah menjadi kanan kiri atau putih hitamnya kan pikiran. Belum tentu juga penglihakan itu sesuatu yang negatif itu. Kalau penglihakan sebenarnya sih tidak. Enggak. Cuma karena ini kalau dalam arti seperti kata Pak Dokter dulu, ngelingi yang aksara. Kalau benar kita ngelingkan aksara kan sangat bagus. Harus bagus ya.
sastra yang seperti itu. Jadi tujuannya moksa. Ya. Balik lagi tadi mungkin tergiur dengan apa namanya kesaktian itu. Akhirnya lupa sama tujuan. Ya, di sana ada artinya. Jadi karena kan sama ilmu penglihakan Niko juga dimulai dari kuburan. Sangat. Nggih, Niko pun yang pikir ini ada benang merah enggak sama Bhairawa Niko. Kan mereka harus melatih keberanian. Ya, dan pemujanya juga Durga, ya. Bhairawi. Nggih. Jadi kalau mereka masih penakut, nggak mungkin melakukan itu. Kecuali beli senjata, sabuk istilahnya. Tes sabuk. Mungkin. Dan orang lain yang mewakilkan kan gitu ya. Ya mungkin juga ya perspektif jadi itu cemar atau tidak juga skatnya adalah dari takut dan tidak takutnya itu. Kalau takut cemer orang karena tidak beranian untuk mendalami lagi gitu. Mungkin itu juga menjadi satu ya perbedaan lah. Iya. Bahkan sering sekali dia mengatakan begini pada para pemangku yang pointan kemarin juga ada. Bagaimana Anda ingin menjadi seorang spiritual yang baik atau menjadi spiritual yang hebat ketika Anda masih menjadi penakut? Kan tidak mungkin. Belajarlah memberanikan diri. Melatih itu kan bermacam-macam cara. Misalnya kita ada berani pada kegelapan, lakukan di rumah. Misalnya di Merajan, matikan lampunya, duduk saja, nikmati apa yang menyebabkan kita takut. Kan gitu sudah. Kalau sudah berani di Merajan, coba duduk di depan Tugun Karang misalnya. Karena energinya berbeda. Antara Merajan, Tugun Karang dengan Sangga Surya yang di Nata itu pasti berbeda. Berbeda di fungsinya. Artinya energinya pun berbeda. Bahkan di dapur sendiri energinya sama seperti di pemuunan. Kalau orang pendukun aliran kiri, karena di zaman dulu orang-orang aliran black magic seperti itu sangat senang sekali hidup di dapur. Sangat senang hidup di dapur. Kenapa? Karena energinya sama dengan kuburan. Oh, banyak. Pak pemun ya. Pemunan. Jalekan jalekan kompor tradisi itu. Iya. Di sana di depannya sana saja bisa berubah wujud. Dalam konsep mereka dulu, tua kita dulu. Sekarang kan lebih baik cari uang. Seperti kata tadi pertanyaannya. Niki ada yang menarik niki ide. Bhairawa niki yang ide jalankan sebagai laku spiritual. Napikah berbeda dengan yang ide laksanakan sebagai seorang sulinggih di tataran pancayatnya? Tidak. Berbeda, Tan ya? Tidak. Jadi yang ide apa nih ke gegelaran ide pada saat memuput upacara pancayatnya nih ke juga sama. Sama. Cuman kan kalau jadi sulinggih itu ada 3 sulinggih. Ajaran 3 sulinggih yaitu Siwa, Buddha dan Kasogatan dan Wesnawa. Kalau menilik dari puja yang ada ide pelajar karena ide sulinggih Buddha. Dengan menilik dari kitab tersebut di Purwakewedo Buddha namanya. Banyak pujanya mengandung mengkaitkan terkait dengan Bhairawa. Puja-puja Bhairawa banyak di sana. Jadi Bhairawa ini berkenaan dengan kebudaan. Ya, kebudaan yang berarti sama dengan cerita Calon Narang kan versinya Cok Sawitri Calon Narang ini Janda Dirah ini kan mempelajari kebudaan berarti. Iya. Oke. Empu Barang itu juga kebudaan. Pantesan berkenaan dengan cita kasih. Ya, karena di sini diajarkan dan di kebudaan ini diajarkan bagaimana cara kita menyeberangkan roh. Tanpa pacara, tanpa pakara maksudnya. Kan bisa dilakukan. Dengan sadana seperti yang dilakukan oleh Empu Barang dan Empu Mahapaliat, kita masukkan roh gentayangan ke dalam tubuh, tapi kalau tubuh belum siap jangan main-main. Gila nanti. Dan tidak boleh main sembarangan. Artinya kalau ketika tubuh kita sudah siap, berani melakukan itu. Karena tubuh seorang sulinggih Buddha itu menjadi tempat suci itu sendiri berarti. Ngelebur tubuh semua orang tempat suci. Seperti kata Ida tadi, hormatilah tubuh itu, cintailah tubuh karena tubuh itu adalah pelinggih tempat suci. Setelah paham tentang tubuh itu tempat suci, carilah Tuhan dalam diri. Dan tertarik dengan cinta kasih nih kita kebetulan ada kesempatan beberapa hari lalu boleh tangke neng tilasan Calon Narang karena tadi berkaitan dengan Calon Narangan. Nah
kan tanggal sekitar jam 1 malam nih, kebetulan sepi. Dan awalnya memang ketika kita bicara calon arang dan segalanya itu kan kaitannya dengan seram dan lain sebagainya. Nah, ketika saya tangkil dan merenung di sana melakukan proses meditasi, jawabannya adalah cinta kasih kembali. Bagaimana seorang ibu karena cinta kasihnya lah dia mengeluarkan segala energinya untuk melakukan proses ya yang disebut hal buruk. Tapi kan apapun hal itu dasarnya adalah cinta kasih dia. Betul. Ternyata itu juga ujung-ujungnya cinta kasih, tetapi balik lagi cinta kasih yang mempunyai dasar apa, keinginan untuk menyakiti atau justru kembali adalah membuat memberi kasih. Tetapi kira-kira yang lihatnya seperti itu Surya, karena bicara tentang calon arang, janda, durga, kemudian kuburan. Kuburan itu di mana ketika ada di kuburan, roh itu kan nggak bisa ngapa-ngapain lagi, karena tubuhnya benar-benar mati. Gitu. Dunia ini, alam material ini persis seperti kuburan, di mana roh kita benar-benar mati di dalam. Dan ini memang tempat peleburan, kan? Peleburan, makanya disebut neraka sebenarnya, naraika. Tempat kita melebur segala dosa-dosa masa lalu kita, melalui apa yang harus berani kita hadapi. Dicaci maki, dibully, dijelekkan, dan sebagainya, difitnah. Inilah tempat kita harus berani menghadapi hal-hal yang menyeramkan, tanda petik. Bahwa apa? Kalau nggak makan begini, kalau sakit, kan semuanya menyeramkan sebenarnya di kuburan ini. Di tanah kuburan yang luas ini sebenarnya. Yang juga sebenarnya ini rahim Ibu Pertiwi. Rahim, inilah gua garba yang terbuka sebenarnya gitu. Gua garba yang terbuka di mana kita bisa belajar pada kehidupan sebagai guru sejati. Yang menangkapnya dalam sekali dan sangat-sangat relate dengan berbagai hal yang dipelajarin lewat Bhairava, lewat yang melihatnya seperti ini, Pak Budu. Ada banyak sekali kaitan-kaitan yang tampaknya tidak ada hubungannya, tapi sebenarnya itu saling terhubung satu sama lain. Maka yang melihat pengetahuan itu sebenarnya jejaring. Ada yang mengambil, ya namanya pengetahuan kebenaran, jatuh dari langit, pecah berkeping-keping. Ada yang belajar di Bhairava, belajar di Tantra, Siwa Tantra, kemudian Buddha Tantra, dan lain-lainnya nih. Sebenarnya itu ada benang-benang merah yang satu sama lain. Mau ke alam semesta raya, alam semesta kecil, rahim di dalam, rahim di luar. Sebenarnya pelajarannya sama itu nggih. Yang melihatnya ke sana, ada yang belajar pada upacaranya, belajar pada susilanya, belajar pada tatoanya, ujung-ujungnya hakikatnya sama gitu. Yang lihatnya seperti itu. Luar biasa sekali. Banyak nih Ki kita dapat hari ini. Luar biasa kalau sekali. Ida, satu. Sekarang kan upacara di Bali itu semakin semarak, Ida. Semarak dalam artian biaya lebih besar, saling pegedenin, orang nikah saling peramenin, terus upacara ngaben biaya semakin besar gitu. Kalau dari sudut pandang Ida sebagai penglingsir, sebenarnya bisa itu disederhanakan. Mumpung Ida makin ada di sini dan dari sudut sebagai Ida sulinggih nggih. Kalau sebenarnya disederhanakan itu bahasa yang sangat kurang etis ya. Dikatakan sangat tidak. Karena di aturan kita di Bali sudah punya aturan yang disebut plutuk. Jadi alangkah bijaksananya ketika kita bicara masalah upacara, pakara, itu berkiblat pada plutuk yang ada. Karena di plutuk yang ada ini sudah 9 cara kita berupacara. Isto, Madya, Utama, di istonya ada 3. Ya. Cuman di zaman sekarang sering sekali, kalau Ida sih mengajak mereka, para umat, mari kita berupacara yang sesuai dengan plutuk yang paling kecil. Sesuai dengan kemampuan, berarti nggih, diambil plutuknya gitu nggih. Karena Ida melihat begini, setiap berupacara sebelumnya sebuah karya misalnya, Ida diundang untuk berbicara, Ida berikan mereka pemahaman. Cara kita berupacara di Bali itu ada 2. Satu berupacara pribadi dan berupacara masyarakat. Dalam arti, ketika kita berbicara pribadi, yaitu kita lakukan di seputar rumah.
dari nganten, bulan Rudino, bulan, nonton, tatah sampai mati dan nyekah kalau dilakukan dalam rumah kita sendiri. Itu kan berpacara pribadi, beragama pribadi lah. Untuk mendapatkan yadnya yang satwika, ya, karena satwika itu kan paling utama. Dibutuhkan 3 komponen. 1, keikhlasan. 2, sastra. 3, kemampuan. Itu ya dasarnya kalau kita beragama pribadi. Berpacara pribadi. Jadi keikhlas itu wajib pokok pertama. Yang kedua, sastra. Harus dasarkan sastra. Ikhlas, sastra. Begitu sesuai dengan kemampuan. Ya. Kalau berpacara masyarakat, 3 komponen juga. Sama. 1, keikhlasan. 2, sastra. 3, kesepakatan. Kesepakatan. Berbeda kan? Kemampuan sama kesepakatan. Ya. Karena ketika berbicara masalah upacara ke masyarakat, bermasyarakat itu keluar dari rumah kita melihat Bale Banjar, Kayangan Tiga, Ibu Panti Kawitan, Kayangan Jagat. Itu kan biasanya selalu ada rapat. Harum. Berapa kita mengeluarkan biaya apa upacara apa. Ini kesepakatan. Kalau yang berpacara pribadi, ya itu anjurkan sih berpacara sesuai dengan kemampuan pribadi ya. Kemampuan sehingga tidak pada akhirnya menyalahkan agama. Karena kan banyak sekali dari dulu sih orang berpacara harus besar dan lain sebagainya. Setelah berpacara mereka berat menanggung utang. Betul. Kemudian menyalahkan agama, peraga dibalik ini, dituntut oleh agama. Padahal kita sudah ditawarkan cara berpacara, pilih. Mereka nggak pernah mau. Ngotang upacara yang kecil gitu, yang paling sederhana lah gitu, yang sesuai dengan peluduknya nisto gitu. Mereka nggak mau. Pada akhirnya menyalahkan agama gitu. Itu aja harapannya. Berarti kurang sadarhana. Sudah sadar sangat hana. Apa yang hana di peluduk, apa yang hana di kemampuan, itu hana ada gitu. Harus sadar hana. Karena ini ada di tingkatan teori. Teori itu maksudnya tapi dilaksanakan kewah lejak tetangga gitu yang beratnya. Harus berani mengatasi ketakutan. Bahkan ada sering mengatakan gini. Kini baraga tiwas mata pesugih. Ya. Itu jadi. Karena sudah dianjurkan. Sesuai dengan, karena dulu pernah tahun 2015 pada mau wacana ring Kusambo, orang kan nangis menakon sambil nangis dia bertanya, Idol bulan depan tiang ngodalan, tapi tiang nggak punya uang, pun bicara tiang modal. Itu kan pertanyaan bagus nih. Terus dia jawab, di peluduk kan ada yang paling inti. Kalau memang benar-benar nggak punya uang, bisa nggak canang bersidang, canang atur. Tuh. Kan inti itu. Canang itu inti. Canang atur sekarang bataro makin piodal bataro tiang tanam dewi dina, sida anduk tiang aturan canang mantap. Kan selesai. Iya. Abang ngelapis ngidangnya sodan gaya. Mengelapis ngidangnya pejati gaya. Batas pejati memiliki kan batasan orang yang tidak punya uang lah. Pejati ada orang modal masih ada tuh. Kan tapi mereka hanya sebatas bertanya. Tidak berani menjawab. Tidak dilakukan. Melakoninya nak berani. Karena memang ada ada yang sering dia sampaikan. Tungtungin bebanten, madan tebasan, gitu. Tungtungin tebasan, madan canang, tuntungin canang, puncak intinya canang, madan sembah. Jadi kalaupun tidak punya canang, yang penting sembah. Gitu. Nah, jadi paling ada yang paling betul. Karena ini lagi Pak Dokter ada fenomena sekarang anak-anak muda takut nikah karena biaya gede. Nikah stop dulu nikah. Karena salah satunya nih ini ada. Mbok jan langpis kok nganten gitu. Akhirnya tadi nganten di griyo nih gratis gitu. Nanti kapan-kapan kita kupas itu ya. Ada di griyo ya. Tapi ini sebenarnya harus terus diingatkan tentang tungtung tadi nih ke. Jadi pilihan sebetulnya. Gitu. Nah, mindset
Tiang kadang-kadang juga masih pribadi kan bahwa kata menyederhanakan ini kan masih menjadi pilihan ketika kita berdiskusi dengan seseorang yang mempertanyakan bagaimana efek-efek ketika seseorang ingin melakukan ritual ataupun upacara tetapi kemampuan tidak ada. Nah, tapi mungkin sekarang lebih ditekankan bahwa tapi sebetulnya diskusinya tetap mengarah sana bahwa kita sebetulnya kasih pilihan kan. Nah, nantinya lebih mengkerucut lah bahwa sederhana atau tidak. Tadi kan ide bukan disederhanakan, ternyata sudah ada aturannya. Ada pelutuk. Iya, ada pelutuknya, udah jelas. 9 tingkatan. Dan ternyata gampang sekali yang paling bawah nih ke. Tidak perlu. Cuma orang tidak nah. Ya itu dah tadi itu ego dan sebagainya. Keinginan terlalu tinggi. Nah kan balik lagi kita kembali ke tadi. Padahal kalau ke dokter, kalau boleh buat genre yang sama efeknya ngadain buat genre ya. Padahal sama ya. Sama gitu. Nah terakhir nih Kida, terkait dengan bagaimana pembahasan kita Bhairawa Ajaran Linten. Sedikit pesan Ida kepada penonton kita yang mungkin ingin mengetahui lebih dalam tentang Bhairawa ini kan seperti Napi. Kedua kepada para pelaku ajaran Bhairawa nih Napi, pesannya Ida kepada kita yang dulu sudah. Ya kalau pesan pada para pelaku penganut ajaran Bhairawa satu saja, jadilah pelayan yang baik. Karena itu dengan itu kita akan betul-betul mendapatkan suatu kebahagiaan. Dengan melayani orang, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa sekali. Tidak ada nilainya. Kadang-kadang orang berpikiran bahwa harus dengan ada nilainya seperti nikah. Nah, sekarang mulailah Ida ajarkan pada murid-murid di Peseraman seperti itu. Misalnya seorang pemangku lakukan yang terbaik untuk melayani umatnya. Nah, masalah ajaran Bhairawa itu pribadi itu. Kalau kita melayani ya secara umum lah. Dan untuk masyarakat umum, mungkin ini proses bukan sebuah kebangkitan. Bukan sebuah kebangkitan ajaran dari ajaran Bhairawa. Karena Bhairawa itu dari dulu sudah ada. Cuman sekarang baru terbuka. Kalau dulu penganutnya sembunyi-sembunyi. Jadi masalah bully dan lain sebagainya dari netizen seperti itu Ida anggap seperti hal yang wajar karena memang dibutuhkan sebuah ujian. Kalau tanpa ujian seperti itu mungkin kedewasaan jiwa Ida belum mampu untuk itu. Jadi memang dibutuhkan untuk itu. Cuman mungkin kadang-kadang orang yang tidak paham sudah menjustis atau menghakimi, mengatakan bahwa hal ini sangat jahat sekali gitu. Orang yang salah paham karena pahamnya salah. Oh gitu. Itu saja sih. Suksma Ida. Banyak hal yang kita dapat, pencerahan, pemahaman baru tentang Bhairawa dan semoga Napi pemahaman niki membuat siapapun yang menonton atau kita semua mendapatkan arah tuntunan lebih baik Ida. Suksma sekali lagi. Tapi Ida tapi ke depan kan ada banyak hal yang perlu kita gali lagi selain Bhairawa. Karena kita butuh tempat atau penuntun yang memberikan ini. Ya, Ida juga selain sebagai gurunya Bhairawa kan nak lingsir tempat kita untuk bertanya. Untuk ada kesempatan nanti kita ngobrol malih Ida. Intinya mohon izin Ida kalau lain waktu kita undang kembali untuk membicarakan obrolan yang penting untuk kita diskusikan. Tapi yang pura niki lebih banyak bercandanya. Biasa kan ini yang lebih cepat menyusup ke dalam ketimbang tegang gitu. Berdua kita ngidang terlalu serius nih. Nanti gini caranya ya. Kalau mau serius nanti kita ke Peseraman di nanti kita berkunjung sekali. Baru masuk udah enggak berani enggak serius nih. Ya. Suksma. Pak Dokter, Pak Putu. Kita ketemu pokoknya tetap di Demitos. Rahayu. Ada semua ya.